Java Graphics. Video ini berisi tentang percakapan antara adik dan kakak, yang mana mereka adalah anak yatim. Kehilangan sosok orang tua membuat si kakak mengambil peran untuk membesarkan adiknya. Namun si kakak berlaku zalim kepada adiknya, yang mana setiap ada bantuan yang diberikan orang-orang selalu dirampas oleh si kakak. Dengan alasan itu haknya kerana selama ini sudah berusaha membesarkan si adik. 3, 2, 1. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Kak. Dek, tadi gurumu kasih tahu kakak, kamu dapat bantuan biaya sekolah dari pemerintah. Mungkin karena kita anak yatim, ada aja rezekinya, Dek. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah rezeki kita ada saja ya, Kak. Iya, Dek. Nanti habis ini, kakak temenin kamu buat ambil dana itu ya. Tapi nanti kakak pinjam uangnya ya. Soalnya kakak ada keperluan juga. Skincare kakak udah habis nih. Gimana ya, Kak? Tapi kata guru di sekolah uangnya harus dibelikan untuk keperluan sekolah, Kak. Dan sekarang tas aku udah sobek juga, Kak. Mau beli tas baru, Kak? Kamu harus nurut. Pakai aja tas itu dulu. Nanti bisa lah kakak alasan ke gurumu. Gak usah bandel ya. Harus nurut ke kakak. Iya, Kak. Tapi aku takut nanti dimarahin guru, Kak. Lagian selama ini kakak sudah susah payah loh besarin kamu. Kamu pikir gak susah? Apalagi semenjak orang tua kita meninggal. Kakak kesusahan sendiri loh. Kamu harus nurut ya. Iya juga sih, Kak. Selama orang tua kita gak ada semua biaya kakak yang urus. Iya deh, aku nurut, Kak. Nah gitu dong. Ya udah, nanti kita pergi ya. Kakak ada keperluan dulu. Video ini berisi tentang percakapan antara ibu dan anak. Anak ini melanjutkan pendidikan di luar kota sehingga membuat dia harus merantau jauh dari orang tuanya. Tetapi dia bersikap durhaka kepada si ibu, yang mana setiap ibunya menanyakan kabar karena rindu terhadap anak itu. Dia merasa terganggu dengan pesan ataupun panggilan telepon dari ibunya. Akan tetapi jika butuh uang dia baru menghubungi si ibu. Dan selalu membentak jika keinginannya tidak dapat dipenuhi. Assalamualaikum, Nak. Nak, lagi apa? Bisa telepon sebentar? Ibu sudah kangen banget sama kamu. Ada apa, Bu? Aku sibuk. Iya, Nak. Ibu nanyain kabar kamu. Apa kamu sehat-sehat aja di sana? Sehat kok. Udah ya, Bu, jangan nyinyirin aku terus. Aku di sini sibuk kuliah loh. Capek. Alhamdulillah, Nak. Ya Allah, Nak. Kamu kok begitu ngomongnya sekarang? Sedih Bu dengarnya. Beberapa jam kemudian, Bu, uangku habis kirimin sekarang, Bu. Aku butuh. Iya, Nak. Nanti Ibu kirimin kamu uang ya. Tapi uangnya kurang dari biasanya, gak apa-apa kan? Gak mau, harus full. Aku di sini banyak kebutuhan loh, Bu. Ibu mikir, kuliah itu capek. Emang Ibu mau aku kelaparan? Ya Allah, Nak. Ibu ngerti kok kamu kuliah di sana. Pasti banyak kebutuhannya. Tapi bapakmu tidak ada uang sebanyak itu, Nak. Ibu mana yang mau anaknya kelaparan di sana? Tapi sekarang kondisi ekonomi ibu di rumah sedang krisis juga, Nak. Tanpa memikirkan bagaimana ibunya mencari uang, anak ini tetap memaksa untuk dikirimkan uang. beberapa hari kemudian, Karena si ibu tidak kunjung mentransferkan uang, anak ini pun kembali menghubungi ibunya. Dia terus memaksa agar si ibu mengirimkan uang sesuai dengan keinginannya, tanpa berpikir apakah ibunya mampu atau tidak. Ibunya pun berkata, "Iya, Nak, nanti ibu usahakan sama bapak dulu ya, Nak. Biar uangnya full ibu kirimkan buat kamu." Karena ibunya berkata, jika ibu mengirim setengah dari kemauanmu bagaimana? Dia tetap bersikeras sesuai keinginannya.
Video pertama menceritakan tentang memakan harta anak yatim. Topik memakan harta anak yatim tanpa hak adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam dan dianggap sebagai dosa besar. Dalam Al-Quran dan hadis, ada banyak peringatan dan ancaman bagi mereka yang melakukan tindakan ini. Karena anak yatim adalah pihak yang rentan dan membutuhkan perlindungan. Dalil dari Al-Quran tentang topik ini adalah Quran Surat An-Nisa yang mana ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini, Allah dengan tegas melarang umat Islam untuk memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Orang-orang yang melakukan ini tidak hanya melakukan kesalahan besar, tetapi ia juga akan mendapat hukuman di akhirat kelak. Tidak hanya ayat Al-Quran yang membahas tentang larangan keras memakan harta anak yatim. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memakan harta anak yatim, maka sesungguhnya dia sedang memakan api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita dengan sangat keras bahwa mengambil harta anak yatim tanpa hak atau dengan cara yang tidak sah merupakan dosa besar. Orang yang melakukan perbuatan ini seperti sedang memakan api neraka, yang merupakan gambaran dari hukuman yang sangat berat. Tidak hanya ayat Al-Quran yang membahas tentang larangan keras memakan harta anak yatim. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memakan harta anak yatim, maka sesungguhnya dia sedang memakan api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita dengan sangat keras bahwa mengambil harta anak yatim tanpa hak atau dengan cara yang tidak sah merupakan dosa besar. Orang yang melakukan perbuatan ini seperti sedang memakan api neraka, yang merupakan gambaran dari hukuman yang sangat berat. Jadi kesimpulannya, memakan harta anak yatim itu tidak diperbolehkan, walaupun saudara kandung sendiri tetap tidak dibenarkan dalam Islam jika dilakukan tanpa hak. Apabila seseorang menjadi wali atau pengurus harta anak yatim, dia harus menjalankan tugas tersebut dengan penuh amanah dan tidak menyalahgunakan harta yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan anak tersebut. Hal ini berlaku untuk siapa saja termasuk saudara kandung sendiri. Pembahasan kedua ini menceritakan topik tentang durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah tindakan yang tidak menghormati, melawan, atau mengabaikan perintah dan nasihat orang tua yang baik. Dalam ajaran agama, terutama dalam Islam, durhaka kepada orang tua dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Durhaka dapat berupa kata-kata atau tindakan yang menyinggung perasaan, menyakiti hati, atau bahkan melakukan tindakan fisik yang merugikan orang tua.
Salah satu bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua seperti berbicara kasar atau tidak sopan, menyakiti secara fisik atau emosional, mengabaikan nasihat orang tua, tidak peduli atau tidak membantu orang tua. Dampak durhaka kepada orang tua. Yang pertama, dampak sosial. Ketika kita durhaka kepada orang tua, akan menurunkan rasa saling percaya antara orang tua dan anak, serta merusak hubungan keluarga dan menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Meningkatnya ketegangan dalam hubungan keluarga karena emosional yang saling tidak terkontrol dengan baik. Yang kedua yaitu dampak agama. Dalam Islam, durhaka kepada orang tua adalah dosa yang besar yang bisa menghalangi anak untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Luqman ayat 14. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik bapak maupun ibunya. Ibu yang sudah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang setiap harinya semakin lemah, dan menyapihnya atau menyusuinya sampai 2 tahun, sehingga semua aktivitasnya tertunda, tidak dapat dilaksanakan, karena terhalang oleh kita yang ketergantungan terhadap ibu. Dan Allah memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Tidak hanya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa durhaka kepada orang tua adalah salah satu perbuatan yang paling dibenci Allah. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, sesungguhnya dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada cara menghindari durhaka kepada orang tua. Yang pertama, selalu berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, menerima nasihat orang tua sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang kita kepada orang tua. Yang ketiga, menjaga dan merawat orang tua dengan penuh perhatian, terutama di usia lanjut. Yang keempat, menyadari bahwa orang tua telah berjuang keras untuk kita. Sekian penjelasan materi dengan topik memakan harta anak yatim dan durhaka kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.